Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas buku kompilasi komik Mie Ayam. Mungkinkah Barokah? Judulnya adalah Mungkinkah Barokah. Ini adalah aku mencari-cari komik ini nggak ketemu-ketemu. Kamu nyariin komikku yang ini? Ini pengen jujur aja. Aku tuh pengen beli karena aku suka mie ayam. Oh iya. Aku suka mie ayam dan covernya bikin aku pengen makan mie ayam. Aku begitu saya baca ini langsung makan mie ayam sih. Enggak, kalau aku habis baca ini sih jadi nggak pengen makan mie ayam sih. Kenapanya nanti kita bahas. Okay. Nah, ini juga adalah nominator antologi terbaik Pasar Komik Bandung 2019, PES Pakoban 2019 kalau teman-teman familiar dengan Pakoban. Dan digarap oleh 5 orang Jogja ya harusnya ya. Jogja. 5 orang Jogja. Ada Alzin Putra Merdeka. Halo Deka. Nggak kenal. Ada Tamam, ada Mbak Kinan Pangestu, ada Bintang Suhadiono dan Mas Azam Raharjo. Nah, 5 orang ini menceritakan, menggambarkan interpretasi mereka terhadap bukan interpretasi sih, menggambarkan mie ayam, menggambarkan kisah-kisah yang ada hubungannya dengan mie ayam. Nah, hubungannya seperti apa? Suka-suka mereka. Aku tuh berharap komik kuliner ya. Halaman pertama aku baca the fuck is this? Kuliner yang menggugah selera. Bener. Informatif juga. Ternyata. Tapi sebelum itu kita akan ngomongin produknya. Kenapa menurutku ini adalah salah satu komik yang unik sekali. Kenapa tuh? Karena ini kayak komik Alex Media. Skema warnanya. Ini tuh komik indie. Iya. Mohon maaf kalau salah ya. Ini interpretasiku yang memperolok Penerbit Mayor. Nah, Anda yang lebih paham beginian. Oke. Jelaskan. Itu Anda yang lebih paham beginian. Ada begininya. Ini semua orang pasti tahu ini apa. Iya. Semua pembaca komik pasti tahu ini apa. Ini mirip sekali. Terus ini. Secara format memang seolah-olah ini adalah terbitan resmi. Penerbit PT Barokah Chicken Noodle Indo. The fuck is this? Perusahaan fiktif. Lalu ada ini. Alibasa Bambang Barokah. Barokah Nano. Kalau di komik Jepang, ini tuh ada ini. Ini ada judul aslinya di sini. Habis itu ada penerbitnya. Lalu di sini adalah alibasanya. Mohon maaf juga, aku akan mengelaborate. Terus published in Japan in 2019 by Barokah Torisoba Limited Tokyo Yogyakarta. Indonesian License Rights arranged by Barokah Torisoba. The fuck is this? Cetakan pertama Juli 2019, cetakan kedua Juli 2011. Ini maksudnya apa juga? Dilarang keras memfotokopi dan aku menanggapi serius loh bagian cetakan pertama kedua Ki. Karena aku mencoba mengingat-ingat aja buat review ini rilisnya kapan? Mungkin bisa jadi cetakan pertama Julinya awal, cetakan kedua Juli akhir. Aku cuma menganggap itu serius. Ya, tolong kalau komikusnya nonton aku juga lupa tuh. Tolong dijawab. Iya. Nah, lalu secara layout sebenarnya, kalau udah masuk di dalam sudah terasa indinya. Udah terasa bener-bener gak seperti komik. Ya itulah komik yang dilambangkan sama ini ya. Lalu belakangnya Risya. Belakangnya itu promosi komik lain. Ini komik dari pengarang-pengarang yang ada di sini juga teman-teman. Ini kalau teman-teman seusia kami atau mungkin di bawah kami sedikit yang membaca komik-komik jadul, layoutnya plek. Ya, aku nggak baca manga banyak tapi familiar. Layoutnya plek Jut. Gini. Loh mana? Riz, komik kesini dong nggak? Dia malah sorry guys, orangnya malah melipir ke sana. Nah, perhatikan. Nih. Sek. Nih. Mirip kan? Dan ini komiknya ada semua. Iya, ini komiknya ada semua. Ada Pendekar Elang Bandol, aku tahu. Nah, Horror on Air tuh aku nggak ngerti. Aku belum baca. Baru baca sebagian. Habis itu serial misteri, serial enak. Ya ini juga khas komik-komik terjemahan tahun 90-an sih. Ada ininya. Kayak gini. Jadi terus
ada cara bikin mie. Iya. Ini emang komik yang suka-suka sih. Emang komik yang secara kamu paham kan? Ya, paham. Maksudku kenapa aku bilang tadi memperolok? Iya. Memparodikan. Ya. Memparodikan. Mungkin itu bahasa yang lebih netral, bisa yang lebih memparodikan. Oke, mana Jojo? Ya, produk yang sudah established. Nah, makanya ini kan unik sekali ya buat teman-teman yang ini tidak ada di Kuratorus karena aku tidak punya, tapi Mas Jojo dengan kebesaran hatinya bisa dibaca di Kuratorus, meminjamkan pada Kuratorus sampai aku bisa mendapatkan komiknya. Oke. Kamu bisa dapat paling second sih. I don't care with second ya. Aku kalau ada second mau jual ke aku, bilang aja nanti aku akan beli. Komiknya sendiri 5 kisahnya itu menurutku dari 5 kisah 4 absurd. Semua absurd sih, Jo. Mana yang nggak absurd? Oke, kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang ini full spoiler by the way. Kita yang pertama ini karyanya Alzen Merdeka. Nah, ini adalah gimana ketika kamu pedagang mie ayam mati dibunuh. Mati dibunuh lalu dia bereinkarnasi menjadi hantu mie ayam. Ya. Tapi mie ayam dia tidak bisa stick di satu mangkuk mie ayam. Dia akan bereinkarnasi dari satu mangkuk mie ayam ke mie ayam yang lain. Enggak, Pur, kan? Karena dia akan ingin membalas dendam. Pacarnya, tunangannya akan dinikahi oleh seseorang. Ceritanya soal itu. Nah, ini tuh judulnya aja pembalasan mie ayam dari neraka. Aku tuh, dan ini BlackBerry by the way. Jadul sekali. Tahun berapa tuh? Bayangin, gimana aku bisa pengen makan mie ayam tergugah selera untuk mie ayam. Kalau melihat gambar ini. Orang mati dicekik mie. Nah, iya. Tapi menariknya adalah itu kan iya, karena aku juga kenal orangnya ya, Mas Deka ini. Enggak, betul aku nggak ngomong ini hal yang buruk ya. Iya, maksudku. Tapi ini absurd. Aku sukanya yang pertama ini kenapa? Karena sudut pandang penceritaannya itu adalah sudut pandang penceritaan film B. Film kelas B. Film kelas B itu yang misalnya yang orang-orang cukup tahu itu kayak Sharknado. Itu Sharknado tahu nggak? Tornado ada hiunya. Ya, itu yang sampai bisa keluar angkasa, ternyata sequelnya itu kan absurd sekali. Nah, sudut pandang penceritaan itu kayak gini. Gitu. Jadi ceritanya memang ngawur aja dan bukan masalah. The Marvels? Bukan ya? Itu rating B. The Marvels itu kualitas B. Ya, oke. Kalau kualitas B itu kan kalau film B itu kan memang absurd dan lucu dan gambarnya aja, kan? Lucu. Makanya ini misteri, ini tuh seharusnya mencekam, tapi lucu. Oke, tapi oke lah ini. Lalu kita yang ke komik kedua ini dari Tamam Anomali Terlarang. Vite yang bikin ini jarang-jarang kalian bisa melihat gambarnya Tamam. Karena dia kan kita dikenal sebagai penulis kan. Ini dia mencoba bereksplorasi dengan gambar. Dia bikin apa judulnya? Judulnya adalah Anomali Terlarang. Ini juga. Ini adalah cerita soal perkelahian yang pecah gara-gara mie ayam. Aneh banget sumpah. Ini apa ya? Aku tahu beneran. Bibit-bibit joknya Tamam ada di sini. Iya. Tapi ini lebih chaos karena gak ada batasan. Iya, dan bibit konfliknya juga didasari oleh lelucon yang sangat sederhana. Benar, ini tuh yang ini komedi, yang ini pure komedi. Pure komedi. Yang apa sih? Oke, lanjut. Ketiga ini yang dari siapa? Hidayat bukan? Bukan, bintang ini. Bukan, ini belum bintang. Ini Pacarku Penjual Mie Ayam ini oleh kita balik ke Pacarku Penjual Mie Ayam oleh Mbak Kinan Pangestu. Ini adalah seorang gadis yang ini ala-ala komik shoujo by the way. Ala-ala komik cewek, romance, drama. Tapi premisnya ngaco banget. Ada orang yang pengen premisnya itu dekat dengan kehidupan kita. Ada nggak dekat sih. Mana ada cewek punya cita-cita jadi istri juragan mie ayam. Iya, tapi yang jadi penjual mie ayamnya adalah Intel. Makanya dia dekat banget dengan mereka pacaran terus jangan sampai aku ketahuan terus aku ini tuh kan Shogeki no Soma. Itu apa sih lucu banget sumpah. Ini emang premisnya semua ke komedi ya, semua lebih lenian komedi dan ini gambarnya aku memuji gambarnya sih ini. Aku senang gambarnya. Mbak Kinan tuh apa aja sih komiknya?
Aku tidak tahu baik, aku lebih mengenal Mbak Kinanti sebagai ilustrator soalnya, sebagai ilustrator. Dan benar kata Daris. Ini diakhiri dengan punchline yang kalau kalian pernah baca Topeng Kaca, kalian akan paham. Nah, iya. Kayak sesuai kata dari saya, penggambarannya oke ya. Ya ada elemen sojonya, komik cantiknya. Tapi kalau misalnya sekali begitu absurd, ya absurd sekali. Contohnya seperti ini. Ini bisa dibilang multi style lah komik yang satu ini ya, multi style. Tapi ranahnya tetap drama komedi. Nah, berikutnya adalah ini bintang ya. Bintang judulnya adalah boleh balik kita. Pujasera, karyanya Bintang. Ini juga membahas fenomena bukan pesugihan ya? Bukan pesugihan. Penglaris di betul. Makanan. Jadi mereka mencari mie ayam kan. Mereka lagi makan, terus ada setan-setannya. Terus ini komedi by the way. Terus bagaimana punchline-nya adalah orang yang makan di mie ayam yang ternyata ini tidak ada. Tapi tetap ada punchline-nya. Ternyata punchline-nya adalah penjual mie ayam yang bersih dari penglaris itu bertransaksi dengan alien dari dimensi keempat. Aneh banget. Dan itu pakai Gojek. Ceritanya dia lagi jadi kurir. Aliennya lagi jadi kurir. Bisa aplikasi. Nah, tapi penggambarannya ini ini mengelevasi penggambaran akan makhluk-makhluk unik ya, sih. Aku kan ngikutin karya Bintang udah dari komiknya yang Teh itu, dan menurutku memang kekuatan gambarnya Bintang yang detail itu betul-betul ngangkat soal gimana orang bisa melihat makhluk-makhluk halus yang menjadi penglaris warung mie ayam di komiknya dia. Nah, yang paling normal itu adalah ini. Dari aku bilang tadi. Ini paling normal. Ini adalah menceritakan ini paling simpel. Menurutku ini yang paling bisa, dan ini pas di tahap terakhir. Karena dari semua keabsurdan itu ditutup dengan sesuatu yang relatable semua orang alami. Relatable dan sangat personal sekali. Bagaimana ini pengalamannya karakter utamanya. Mungkin Mas Azam dalam memaknai, melihat mie ayam, karena dia pernah merasakan mie ayam. Pengalaman tidak enak ketika masa mie ayam dilihat aja. Maksudku pengalaman tidak enak ketika makan mie ayam. Tapi bagaimana dia merewrite pengalaman mie ayam itu dengan makan di warung mie ayam Barokah, yang mana warung mie ayam Barokah itu disebut-sebut di seluruh komik ini. Jadi semacam Easter egg-nya lah ya. Semacam Easter egg-nya. Jadi yang menghubungkan adalah cerita terakhir. Yang paling normal. Kupikir tetap nggak normal karena penggambaran karakternya ayam. Karakter utamanya digambarkan bentuknya ayam. Lalu dia punya pacar ayam juga, tapi yang lain manusia. Ya, untuk komikus yang bikin. Jadi makanya tetap absurd juga. Ya, untuk komikus yang bikin Arif dan Imam, buat saya ya itu sudah wajar. Tetap absurd. Nah, ini kompilasi dari 5 komikus yang menghasilkan komik-komik absurd bukan dengan tema mie ayam, tapi dengan benang merah mie ayam, menjadikan Mungkinkah Barokah ini komik yang mungkin bahasanya bukan eksperimental, komik yang indie sekali. Karena dia bebas banget. Jadi, dan buatku pribadi menariknya kompilasi komik ini adalah walaupun ceritanya absurd banget ya, dari kita udah mulai absurd dan lucu banget, tapi benang merah itu jelas dari awal sampai akhir itu mie ayam. Dia tidak abstrak, tidak gimana-gimana, dia tetap stick mie ayam. Itu dia. Oke, itu aja sih. Itu aja bahasan kita soal Mungkinkah Barokah. Mungkin habis ini kita kalau teman-teman habis baca ini akan terngiang-ngiang soal mie ayam. Soal mie ayam dan keabsurdan yang ada di komik ini. Oke, sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Habis ini kita makan mie ayam ya. Let's go. Thank you. Afwi, bye. Enggak dong. udah.